Shalom sahabat. Hari ini kita akan sharing tentang sebuah pengharapan. Kan kita tahu, tidak ada orang yang namanya untung terus atau rugi terus. Kalaupun kita merasa kok terus menderita, percayalah bahwa Tuhan punya rencana. Beberapa kisah nyata para pengusaha sukses konglomerat, jika membaca biografi mereka, sebelum mereka berhasil dan berkelimpahan, mereka juga pernah melalui masa-masa sulit, bahkan depresi, karena memikirkan bagaimana mampu membayar gaji ratusan karyawannya beberapa hari atau bulan atau minggu ke depan. Dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit semacam ini, mau maju terus atau mundur, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan ada pemilik perusahaan yang mengaku pernah berada di situasi di mana saldo di rekeningnya jauh lebih sedikit daripada saldo yang dimiliki satpamnya. Jadi mau tarik tunai jadi tarik nafas. Ironisnya kalau membayangkan itu sesuatu yang mengerikan, tapi mereka bisa tetap bangkit dan akhirnya mereka menjadi hebat karena terus berpengharapan. Sahabat, di dunia yang carut-marut dengan gelombang PHK, era digital, dan sebagainya, nampaknya tenaga manusia makin terkurangi. Entah di waktu-waktu yang akan datang. Sehingga muncul sebuah pergumulan yang tidak mudah. Bagaimana kita meletakkan sebuah pengharapan yang tidak seperti air soda, tapi pengharapan yang konsisten, yang terus-menerus. Menarik, ada satu firman Tuhan yang menasihati kita tentang bagaimana kita seharusnya memiliki pengharapan yang konsisten itu. Dari Kolose pasal 3 ayat 1-3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nasnya sangat jelas berbicara mengenai pengharapan. Yang kita pikirkan adalah yang di atas, bukan yang di sini di mana kita berpijak, bumi yang kita injak, bumi yang kita tinggali ini. Tapi berpikir dengan perkara-perkara di atas berarti kita mengingat siapa sang Khalik, siapa pemilik hidup kita. Kan kita pernah tahu atau kita pernah berpikir bahwa tidak mungkin orang itu hidupnya untung terus. Juga tidak mungkin orang hidupnya susah terus. Kalaupun dirimu dan diriku merasa kita ini kok susah terus ya, percayalah bahwa itu bukan wasting, itu bukan yang sia-sia. Bahwa kalau kita merasa hidup kita sedang susah, terus percaya bahwa Tuhan punya tujuan sama kita. Itu yang pertama. Maka dalam frame berharap, yang pertama, ingat, kalau kita pikir perkara yang di atas, Tuhan punya tujuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita melihat Tuhan yang di atas, kita harus tahu, sadari, hayati, yakini bahwa Tuhan sang pencipta, kreator, berkreasi, menciptakan. Maka dalam berharap, kita tidak boleh pasif. Kita harus kreatif. Ora et labora. Tidak hanya berdoa, tetapi juga bekerja. Kita bergumul karena kita memiliki Allah yang kreator itu. Tetapi kalau sebaliknya kita pasif, maka kita tidak kreatif. Kita memblok pertumbuhan kita. Kita menindas diri kita sendiri. Maka yang berikutnya adalah
Ketika kita memikirkan perkara-perkara di atas, saya mengajak kita membayangkan bahwa setiap kita itu adalah sebuah bibit benih, sama seperti Tuhan Yesus. Dia harus mati tetapi juga bangkit. Anda tahu benih itu harus dikubur, ditanam, kalau perlu diinjak-injak, menghadapi tekanan yang begitu rupa. Tapi setelahnya kita tahu benih itu, dari benih itu lalu muncul tunas, lalu berakar, lalu menjadi besar, lalu pohonnya lebat, lalu berbuah-buah. Bukankah itu sebuah pengharapan? Maka ingatlah dalam pengharapanmu, mari kita memikirkan yang di atas, yang tidak terbatas. Jangan batasi dirimu dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Teruslah berkarya seperti rekan-rekan, sahabat-sahabat kita yang sudah lebih dulu berpulih. Dengan daya upaya mereka, terlebih lagi dengan konsistensi harapan mereka. Tuhan Yesus memberkati.